Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian untuk hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Untuk sebelum kita mulai pembelajaran, di kolom chat ada itu di tulisan chat menu pinggir di situ ada link untuk absen. Silakan link absen itu diisi sambil kita belajar ya. Ya, silakan sebelum pembelajaran kita mulai, silakan salah satu memimpin berdoa. Mas Antoni atau Mas Ilham ini yang mau memimpin doa. Teman-temannya Berdoa mulai. sudah berdoanya. Sekarang kita silakan untuk yang itu baju dan pakaian dirapikan. Kita belajar untuk secara disiplin untuk dalam pembelajaran. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian berdiri, nanti Pak Guru akan share screen kan untuk menyanyikan lagu Nah, sekarang kita masuk ke sistem EVI. Apa itu sistem EVI, Mas Amir? Coba Mas Siva, itu lembarannya silakan dibaca. Apa itu sistem EVI? Silakan dijawab, mic-nya dibuka. Sistem EVI adalah sistem bahan bakar dengan pengontrolan injeksi secara sistronik. Ya. Jadi sistem EVI adalah sistem bahan bakar dengan pengontrolan secara elektronik, yaitu sistem bahan bakar dengan pengontrolan secara elektronik ya. Terus yang kedua, terdiri dari sistem apa aja? Coba Mas Amir Ma'ruf, mic-nya dibuka. Terdiri atas sistem induksi udara, sistem elektronik, sistem bahan bakar. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Sekarang Pak Guru akan mempresentasikan untuk animasi penguatan kembali untuk kalian dalam pembelajaran, yaitu Pak Guru akan mempresentasikan video untuk animasi EVI. Coba kalian perhatikan layarnya, Pak Guru akan share screen ya, untuk penguatan kembali materi pembelajaran sebelumnya ya. Sistem EVI, di sini ada sistem induksi udara, yaitu dari filter masuk ke ruang bakar. Di sini ada throttle, ada 3 bagian, sistem induksi udara, sistem elektronik kontrol unit, yaitu sensor dan aktuator. Kemudian ada sistem bahan bakar. Untuk sistem bahan bakar di sini ada full pump, kemudian masuk ke filter, dipompa oleh pompa bahan bakar masuk ke filter, kemudian masuk ke injektor. Di sini ada pressure regulator yang fungsinya nanti untuk mengatur tekanannya di bagian ujung. Terus
Terus untuk sistem elektronik control unit ini terdiri dari sensor. Yang pertama sensor udara masuk, sensor throttle, kemudian sensor crankshaft, sensor camshaft. Ya, untuk pembelajaran itu sedikit gambaran tentang sistem HEVI. Untuk selanjutnya Pak Guru akan tujuan pembelajaran kita yang hendak akan kita capai hari ini. Saya share screen kan ya untuk PPT-nya ya. Siap. Ya, terima kasih. Share screen. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu mendiagnosis sistem bahan bakar EVI dengan KD-nya yaitu mendiagnosis kerusakan sistem bahan bakar EVI. Ini untuk yang pengetahuan. Untuk yang keterampilan memperbaiki sistem bahan bakar. Jadi mendiagnosis sama memperbaiki ini beda. Nanti kalau yang mendiagnosis itu untuk pengetahuan. Jadi yang diukur adalah pengetahuan kalian tentang EVI. Kalau keterampilan itu kegiatan yaitu memperbaiki ya. Terus kita kembangkan pengetahuannya yaitu menganalisis gangguan, mencari gangguan, merumuskan penyebab, yang ketiga mengevaluasi masalah kerusakan. Terus untuk yang keterampilan ini kita melakukan pemeriksaan sistem bahan bakar injeksi dan melakukan tindakan perbaikan. Ada gambaran sudah ya? Mendiagnosis ada 3, yaitu mendiagnosis dengan scanner, mendiagnosis tanpa scanner, mengetes aktuator, kemudian dengan melihat data list. Kita dikunci kontak on, lampu menyala. Tapi setelah dihidupkan lampu EVI tetap menyala. Ini berarti ada kerusakan pada sensor. Untuk pasang DLC-nya, terus hidupkan scanner, tekan tombol power, scan-nya hidup, terus pilih menu diagnosis, terus pilih internasional, pilih menu mobilnya ya, terus altipe, pilih EVI, menu EVI, pilih DTC. Nah, di sini yang rusak adalah intake air temperatur sensor dan ISC valve. Berarti yang valve. Ini intake air temperatur letaknya di depan sensor. Terus ini ISC untuk mengatur stasioner. Setelah diperbaiki dihapus. Terus untuk mengetahui kerusakan lewat data analisis. Ini jadi sensornya ada water temperatur, temperaturnya 83. Terus RPM mesin dibandingkan dengan data mesin yang tidak normal itu. Apa penyebabnya? Jadi kita jumper pakai kabel adalah setelah dijumper nanti keluar kedipan. Kedipannya itu berkode, contohnya 1, umpamanya kodenya 41 berarti kedipannya 1, 2, 3, 4, kemudian berhenti, kemudian 1. Dengan cara dilihat pada tabel. Ini tabelnya kalian lihat 43 yang rusak adalah sensor temperatur udara. Untuk menghapusnya cukup kalau tadi pakai scanner, menghapusnya pakai scanner ya. Ini kalau di sini cukup melepas fuse EVI. Terus metode selanjutnya tes aktuator, pompa kipas radiator, pompa itu bisa dihidupkan dengan menggunakan scanner. Sekarang Pak Guru mau share screen kan untuk trouble. Ya, silakan kalian masuk ke Google Classroom untuk mengerjakan tugas dari Pak Guru. Untuk linknya Pak Guru. Ramadan itu Pak Ramadan. Ya, Ramadan tahu Ramadan. Silakan Ramadan. Menurut saya pemeriksaan kerusakan yang tepat adalah dengan melaksanakan scan dengan EVI. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mas siapa tadi yang jawab? Iya. Kondisi mesin throttle-nya nutup, lihat ini throttle ya. Itu udaranya malah ngambilnya dari EGR sama dari karkol kanister. Jadi throttle-nya tetap nutup.
itu kondisi idle. Jadi kemungkinan kerusakan di sini bisa dari saluran-saluran karkol kanister yang tersumbat atau ada kebocoran itu di situ. Terus jadi throttle-nya nutup, udaranya ngambilnya dari karkol kanister, EGR dan dari dari saluran udara itu throttle-nya nutup. Karkol kanister itu untuk menyimpan uap-uapnya. Nah, ini saat ada beban atau idle ada beban. Jadi ada umpamanya AC-nya dihidupkan, ini ada saklarnya untuk buka, jadi RPM-nya naik dari 700 stasioner munggah naik ke 900. Namanya VSV-nya itu untuk vacuum switch valve. Jadi ada saluran tersendiri yang dibuka tutup saat AC-nya dihidupkan, jadi RPM-nya naik. Itu kalau kalian di praktek EVI itu ada di sebelah filter ya. Itu. Jadi kita ambil kesimpulan ya. Kita ambil kesimpulan. Jadi kerusakan pada sistem EVI itu yang tadi kalau kunci kontak on yang pertama adalah sensor, yang kedua adalah ISC-nya, yang ketiga adalah saluran untuk pengaturan putaran rendah. Mungkin itu saja dari Pak Guru. Silakan kalian kalian kerjakan hasil diskusinya di LKPD. Linknya nanti Pak Guru bagikan lewat chat. Terus untuk Google Classroom-nya untuk mengerjakan yang lainnya untuk literasi, silakan kalian buka link Google Classroom-nya yang Pak Guru kasihkan ini di link ini. LKPD, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Pak Guru. Untuk literasinya ngambil dari video-video di Google Classroom. Untuk LKPD-nya diskusi yang tadi dituangkan di LKPD-nya ya. Silakan salah satu mempresentasikan hasil untuk tadi kita diskusi. Ya, silakan dibaca Mas Ilham. Kalau menurut saya sumber kedipan. Ya, terus. Harusnya terlebih dahulu Lakukan pemeriksaan. Oh ya, terima kasih. Pemeriksaan data selanjutnya apa lagi? Itu bagus jawabannya. Mic-nya dihidupkan, Septian. Gimana, Pak? Silakan untuk kesimpulan praktek hari ini, pembelajaran hari ini kasih diskusi. Ada mesin EVI, kunci kontak on, lampu EVI nyala. Mesin di start, lampu cek engine tetap menyala. Putaran idling tidak stabil. Kira-kira ini apa Amir Ma'ruf yang rusak? Kamu bacakan di poin 2 itu, dibacakan ulang. Itu tadi jawaban Ilham sudah baik. Sekarang yang kamu bacakan ulang kembali untuk yang tadi Membahas bersama guru. chat melampirkan soal post test, silakan dikerjakan. Bertanya apa solusi pembekalannya. Ya. Menurut saya pemeriksaan kerusakan yang tepat dengan melakukan scan dengan EVI. Ya, itu salah satunya. Ya, tepuk tangan untuk Mas Septian. Yang lainnya silakan kasih itu 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ya, jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu bahwa untuk melakukan trouble atau untuk melakukan perbaikan diagnosis EVI yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan dasar, kemudian melakukan pemeriksaan dengan scanner EVI, melakukan diagnosis dengan menggunakan
scan manual, tes aktuator, dan memeriksa dengan data list sama aliran kerjanya. Jadi, untuk tes kalian silakan jadi silakan kalian masuk ke Google Classroom, terus kemudian kalian mengerjakan soal yang Pak Guru berikan di situ ya. Di situ ada soal untuk kelas injeksi EVI ya ini ya. Ada soal untuk kalian untuk dikerjakan untuk soal post test ya di situ. Ini untuk literasinya kalian ngambil dari video ini untuk diskusi tadi ya. Terus untuk LKPD-nya silakan diisi. Kemudian soal post testnya silakan dikerjakan. Ya, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini dari Pak Guru ya. Sebelum kita tutup ya, jangan lupa untuk tetap mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala karena kita dalam kondisi sehat. Amin. Sehat ya. Amin. Kemudian Amin. salah satu Mas Amir Ma'ruf silakan memimpin doa temannya. Pak, ya, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini. Ya, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas informasinya.